Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Andin. Siang. Di sini saya sudah menyediakan 2 kursi. Andin silakan pilih kursi yang mana yang sekiranya nyaman untuk diduduki. Saya duduk di sebelah sini. Bolehkah saya duduk di sini? Ya. Baik. Gimana? Apa kabarnya setelah lama tidak berjumpa semenjak sesi pertama kedua? Alhamdulillah. Sudah mulai membaik ya? Iya. Bagus. Seperti biasa untuk di awal-awal saya izin mendokumentasikan seperti biasa untuk pendataan ya. Mau boleh? Boleh. Dan selain itu juga di sini saya masih meminta izin atas asas dasar asas kerahasiaan. Jadi memang hanya kita berdua yang mengetahui semua yang diceritakan oleh Andin, semua yang menjadi permasalahan Andin. Kan seperti itu ya. Nah, dan seperti biasa untuk sesi kali ini kita berjalan sekitar 30 sampai 45 menit. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya ingin mempertanyakan sesuatu kepada Andin. Kira-kira perubahan positif apa setelah konseling kedua yang Andin alami? Ya. Hal positifnya itu sangat banyak ya. Yang menurut kata-kata susah untuk diungkapkan mungkin ya. Tapi hal positifnya itu membaik sekali, jiwa sama pikirannya itu membuat lebih tenang juga, lebih bisa bergaul dengan orang tua juga, banyak sharingnya juga hal positifnya. Jadi Andin merasakan hal-hal positif dalam diri Andin dan Andin merasa menjadi Andin yang baru mungkin seperti itu ya. Itu perubahan positif. Selain itu mungkin ada lagi selain perubahan positif yang Andin rasakan, lebih senang, lebih rileks. Mungkin lebih banyak tersenyum kali. Lebih banyak tersenyum karena memang bisa dibilang rasa kebahagiaan itu diaplikasikan dalam senyuman seperti itu mungkin ya. Iya. Baik, bagus. Kira-kira selain perubahan positif, apa yang membuat setelah sesi kedua kemarin ya, apa yang membuat perubahan positif itu muncul dan membuat berbeda? Ada. Mungkin saya itu juga banyak sayangnya kepada orang tua saya. Jadi biar hal positif itu muncul, saya selalu meminta maaf kepada orang tua saya. Maaf kalau saya banyak salah, maaf kalau sikap orang tua saya yang seperti itu mungkin ada di dalam diri kesalahan saya. Jadi memang perubahan positif tadi didorong oleh rasa kesadaran Andin sendiri ya. Selain itu juga Andin sudah bagus sekali melakukan tugas-tugas dan solusi-solusi di sesi kedua. Seperti kemarin banyak berinteraksi dengan orang tua, banyak ngobrol, banyak bersosialisasi. Dan salah satu permintaan maaf itu pun itu bisa dibilang salah satu interaksi Andin dengan orang tua, yang mana membuat orang tua Andin kepada Andin menjadi baik dan Andin pun merasa lebih tenang. Seperti itu mungkin ya. Nah, seperti biasa untuk sebelum pertanyaan selanjutnya, di sini saya memiliki skala dari 0 sampai dengan 10. Kemarin Andin pertama mulai sesi kedua itu merasa ada di skala 8. Iya. Skala 8, dan akhirnya setelah melalui sesi konseling skala 8, akhirnya Andin merasa di skala 10. Sekarang skala 0 itu Andin merasa Andin di paling terburuk, Andin tidak merasakan kesenangan sama sekali. Dan di skala 10 Andin merasakan hal yang hebat, Andin merasakan rasa senang, bahagia dan sebagainya. Sekarang yang dirasakan oleh Andin ada di skala berapa? Mungkin ada di skala 10 dari sesi 1 sampai sesi sekarang. Yang saya rasakan, saya cukup lebih membaik, saya cukup tidak ada rasa trauma lagi, dan pikiran saya tidak hal yang negatif, dan mungkin mimpi-mimpi buruk yang itu sudah berlalu. Bagus, berarti memang yang sebelumnya menjadi kendala dan menjadi alasan kenapa Andin itu ada di skala 8 sekarang mulai memudar ya? Iya, sudah di skala 10 itu membuat saya bahagia sekali dikarenakan saya sering berinteraksi dengan orang tua, jadi cukup bahagia.
Oh, di sini saya banyak sekali melihat perubahan yang positif dari Andin, melihat Andin yang baru, melihat perbedaan yang baru. Selain itu, apa yang membuat Andin ini merasa cocok atau memberanikan diri menetapkan skala 10? Mungkin karena sikap perilaku orang tua saya yang kepada saya, atau mungkin kehidupan saya yang baru ini gitu, mungkin kehidupan yang bukan yang dulu tapi kehidupan yang sekarang gitu. Jadi pertama yang membuat Andin ini memiliki atau memilih menetapkan skala 10 tadi untuk yang pertama dari sikap orang tua, dampak dari sikap tersebut yang membuat Andin itu menjadi lebih baik. Ya. Dan selain itu mungkin Andin merasakan hal yang baru. Kenapa Andin menyebutkan tadi kehidupan yang baru tadi? Baik, bagus. Sangat hebat ya, karena memang sebelum-sebelumnya Andin merasakan hal-hal yang janggal, seperti mimpi-mimpi yang menghantui, yang sangat mengganggu, dan sekarang mulai memudar. Sekarang di sini saya ingin meminta sesuatu kepada Andin. Andin coba rilekskan badannya, Andin lebih fokuskan badannya, Andin rilekskan badannya, silahkan rileks, lebih tenang, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan secara perlahan. Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam, hembuskan secara perlahan. Sekarang Andin boleh tutup matanya. Di sini, mohon maaf, sekarang buka dulu matanya. Bayangkan di sini sekarang ada sebuah kursi. Di sini ada sebuah kursi, yang mana kursi ini adalah bisa dibilang sebagai kursi kesuksesan yang Andin miliki. Kursi kesuksesan. Di sana ada cerita tentang kesuksesan Andin, ada cerita tentang kebahagiaan Andin, dan semua masalah yang Andin ceritakan kepada saya, semua keluh kesah yang Andin ceritakan kepada saya itu tuntas selesai dalam kursi tersebut. Jadi memang dalam kursi ini terdapat hanya sebuah cerita, yang mana di sana terdapat kisah-kisah yang Andin alami yang berhubungan dengan kebahagiaan dan kesenangan. Bisa dikatakan dalam kursi tersebut, coba fokus dalam kursinya, coba fokus ke kursinya, fokus. Bisa dibilang dalam kursi itu kisah yang kebahagiaan Andin alami itu terjadi 4-5 tahun ke depan. Jadi bayangkan 4-5 tahun ke depan itu menjadi kisah bahagia Andin, kisah kesuksesan Andin dalam kursi tersebut. Sekarang apa yang Andin lihat dalam diri Andin, apa yang Andin lihat di dalam kursi tersebut 4-5 tahun ke depan, Andin itu menjadi apa? Mungkin di 4 tahun ke depan saya sudah bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Membahagiakan kedua orang tua. Lebih banyak tersenyum juga ya di 4 tahun ke depan untuk membayangkannya. Dan cita-cita yang saya inginkan bisa tergapai. Yang pertama tadi bisa membahagiakan orang tua, yang kedua lebih banyak tersenyum, dan yang terakhir cita-cita yang Andin inginkan sudah tercapai. Kira-kira cita-cita apa yang Andin inginkan, boleh disebutkan? Mungkin kalau masuk kuliah itu kan jurusan bimbingan dan konseling. Kedua orang tua saya itu bukan memaksa, bukan menuntut juga, tapi diharuskan untuk menjadi seorang PNS. Mungkin di sana saya sudah bisa membagikan kedua orang tua saya lewat saya bisa jadi seorang PNS dan seorang wanita karir juga. Berarti memang Andin di sana melihat Andin ini sudah menjadi kebanggaan orang tua, sudah membahagiakan orang tua dengan cara Andin di sana sudah menjadi pegawai negeri sipil atau dengan PNS ya, seperti itu. Bagus. Apa yang terjadi ketika itu di dalam diri Anda? Yang terjadi pada 4 tahun ke depan. Ketika Andin mendapatkan kebahagiaan itu, apa yang terjadi pada diri Andin? Mungkin banyak perubahan ya, kayak perubahan orang tua saya makin sayang gitu. Dulu emang sayang, tapi mungkin rasa sayang itu sedikit berbeda mungkin ya, yang dilihat dari perubahan kedua orang tua saya gitu.
Jadi yang terjadi ketika Andin sudah menjadi PNS atau mendapat kesulitan dan akhirnya membagian orang tua, Andin melihat diri Andin itu, orang tua Andin memiliki rasa kasih sayang yang lebih kepada Andin, yang lebih beda daripada sebelumnya. Apa yang menjadi cerita itu lain dari yang lain? Berbeda. Mungkin pernah ada rasa takut dan trauma ya yang dulunya, jadi berbeda gitu dengan yang lainnya karena saya untuk ke-4 tahun yang itu tuh meraihnya itu butuh kesusahan yang saya alami gitu. Jadi memang yang membedakan itu memang itu benar-benar berbeda daripada cerita yang lain. Yang dari dulu Andin itu jarang sekali merasakan kebahagiaan dan kesenangan, dan sekarang ketika 4-5 tahun ke depan Andin melihat ya Andin ini merasa bahagia, senang karena memang sudah mencapai cita-cita Andin. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Andin, kira-kira adakah judul dalam kisah Andin yang 4 tahun 5 tahun ke depan itu apakah memiliki judul? Mungkin seperti judul buku yang sudah 4 tahun itu, meraih kesuksesan. Meraih kesuksesan. Coba Andin bayangkan, Andin sudah membayangkan itu memiliki judul. Kira-kira apakah dalam benak Andin, coba bayangkan judul itu ada di sebelah mana? Dalam tubuh Andin mungkin ya. Judul itu dalam perasaan Andin saja ada di sebelah mana? Judul itu muncul dalam pikiran saya, mungkin otak gitu. Oh baik, berarti ada di atas. Ya. Apakah judul tersebut memiliki warna? Judul itu memiliki warna yang sangat merah kehitaman. Merah kehitaman. Baik, sekarang Andin bayangkan Andin sekarang akan menuju, sekarang Andin rilekskan dulu badan Andin, fokuskan kepada perasaan kebahagiaan tadi, fokuskan diri Andin kepada kisah yang tadi Andin sebutkan, fokuskan diri Andin kepada Andin yang 4-5 tahun ke depan yang meraih kesuksesan dan membahagiakan orang tua. Fokuskan diri Andin, rileks, tenangkan badan sejenak. Coba tutup matanya. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan secara perlahan. Fokuskan perasaan Andin kepada kursi kesuksesan yang mana di dalamnya terdapat banyak kisah-kisah kesuksesan Andin. Ya, sekarang saya ingin Andin lebih membayangkan, saya ingin Andin lebih fokus kepada kursi di depan Andin yang mana kursi itu menunjukkan kesuksesan Andin. Dan sebelum kursi itu pasti ada beberapa perjalanan yang harus Andin tempuh, pasti ada beberapa langkah yang harus Andin tempuh. Nah, sekarang Andin bayangkan Andin berjalan melangkah menuju kesuksesan tersebut, menuju kursi sukses tadi. Sekarang Andin bayangkan Andin melangkah menuju kursi kesuksesan yang tadi 4-5 tahun ke depan. Sudah bisa dibayangkan? Dan setiap langkah yang Andin lakukan itu terdapat beberapa solusi untuk meraih kesuksesan tadi. Entah itu Andin jadi PNS, ada solusinya di sana. Ketika Andin ingin menjadi membahagiakan orang tua, ada kesuksesannya, ada solusinya di sana. Baik, coba bayangkan untuk langkah pertama, Andin sekarang lagi melangkah. Apa yang kira-kira Andin temukan dalam langkah pertama? Langkah pertama itu masih ada rasa ketakutan, rasa takut tidak bisa ingin dicapai, takut tidak bisa bangkit, dan rasa takut itu selalu takut untuk melangkah. Takut untuk melangkah, itu untuk langkah kedua. Sekarang untuk langkah kedua, ini coba bayangkan lagi. Untuk langkah kedua, solusi apa yang Andin temukan untuk mencapai kesuksesan tadi? Jelaskan sekali lagi, solusi atau jalan atau bisa dibilang cara solusi Andin untuk meraih kesuksesan kursi sukses tadi ketika Andin melangkah itu seperti apa? Di langkah kedua, agar mencapai tujuan yang saya inginkan itu, saya pasti berusaha keras untuk bisa menggapai.
pasti meminta doa restu kedua orang tua saya agar bisa cita-cita saya itu bisa tergapai lebih cepat dan lebih baik, tidak ada rasa trauma dan rasa ketakutan pada langkah pertama. Untuk langkah selanjutnya, apakah Andin menemukan solusi lagi untuk menyelesaikan semua permasalahan yang Andin alami, semua retorika permasalahan yang mengganggu hidup Andin untuk mencapai cita-cita yang Andin alami? Apakah menemukan solusi lagi? Selain tadi yang pertama Andin masih takut, yang kedua Andin mencoba mungkin meminta dengan cara meminta doa kepada orang tua dan lebih berusaha. Pada langkah ketiga mungkin solusinya lebih baik ya, dikarenakan saya lebih optimis karena saya bakal bisa, dan saya yakin bahwa saya bisa menggapai semua cita-cita yang saya inginkan. Cita-citanya yaitu yang bisa dibilang dengan PNS itu. Saya selalu berdoa kepada yang di atas agar selalu dilancarkan dan selalu diberi waktu agar bisa terus tercapai. Berarti solusi yang ketiga tadi, Andin itu harus optimis supaya mencapai cita-cita. Yang kedua, Andin harus banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dipermudah jalannya dan sebagainya. Sekarang Andin boleh buka matanya. Tidak terasa dalam sesi konseling ketiga ini Andin sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Andin sendiri. Sangat hebat ya, karena memang tidak secara langsung Andin sudah menemukan jalan serta cara untuk menyelesaikan semua masalah yang Andin alami dan untuk mencapai cita-cita yang Andin inginkan. Selanjutnya kita ke selanjutnya untuk evaluasi daripada konseling yang kita alami atau kita jalankan dari sesi pertama sampai ketiga. Ini saya melihat banyak sekali perubahan dan perkembangan daripada diri Andin. Saya melihat diri Andin yang baru, saya melihat Andin itu lebih banyak energi positif daripada sebelumnya di sesi pertama, sesi kedua, dan bahkan sesi ketiga. Andin mengalami perubahan yang sangat banyak. Dan di sini juga Andin merasakan hal yang baru. Andin menjadi diri Andin yang baru. Andin merasakan banyak pengalaman yang membuat diri Andin sadar bahwasanya Andin itu bisa menemukan solusi daripada masalahnya. Seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya, untuk terakhir, dikarenakan Andin sudah menentukan skala 10 tadi, apakah saya ingin bertanya kembali, apakah skala tersebut ini berkurang ataupun bertambah? Mungkin kedepannya semoga bisa bertambah ya, semoga bisa terus lanjut dengan kebahagiaan saya. Tapi mungkin untuk di sesi ini saya menetap untuk di skala 10. Berarti memang Andin sudah merasa banyak sekali perubahan dalam diri Andin, dan Andin juga merasa cukup dengan sesi konseling untuk beberapa kali ini. Sangat kalau sekarang memang perubahan Andin ini perlu untuk dipertahankan untuk kedepannya. Harus optimis, harus semangat, karena di segala sisi kehidupan itu pasti ada yang namanya masalah, pasti ada yang namanya lika-liku. Justru dengan permasalahan tersebut kita menjadi lebih dewasa, kita menjadi lebih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, untuk sebelumnya, untuk selanjutnya, mungkin untuk sesi konseling ketiga kita cukupkan sampai di sini, dikarenakan memang semua tuntunan konseling kita sudah dari awal sampai terakhir sudah kita jalani. Saya sangat berterima kasih banyak atas partisipasi Andin yang sudah Andin berikan, kesukarelaan, entah itu dari waktu, entah itu dari beban pikiran, bahkan sudah ingin menceritakan apa yang menjadi masa kelam Andin, apa yang menjadi keluh kesah Andin sebelumnya. Terima kasih juga ya sudah mendengarkan cerita keluh kesah dan masalah saya. Terima kasih sudah bisa menghilangkan rasa trauma dengan sesi konseling ini. Mungkin seperti itu untuk sesi konseling ketiga. Untuk selanjutnya silahkan Andin pertahankan yang menjadi
keinginan Andin, silakan Andin bertanya, pertahankan yang sudah menjadi solusi Andin tadi. Harus tetap optimis, lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih banyak berinteraksi dengan orang tua, lebih menyayangi orang tua, lebih banyak berkomunikasi dengan orang tua. Silakan dipertahankan, sedangkan dijalankan. Mungkin seperti itu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.